Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza matal insan wa fi riwayah idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hari ini menghadiri acara yang sakral ya. Ini acara adalah ikrar wakaf, yaitu adalah ikrar wakaf wasiat. Ya, kita akan mendengarkan satu proses ya, proses penting untuk perjalanan kehidupan kita. Ya, proses penting untuk hidup kita karena pada hakikatnya hidup kita di dunia ini ada dua ya, ada dua kehidupan sebelum kematian hari ini. Ya, hari ini kan kita kehidupan sebelum kematian. Kita menjalani aktivitas, bekerja, beribadah, ya, berkeluarga, membesarkan anak, menyekolahkan anak, ya. Ujung-ujungnya kita akan meninggal. Nah, tetapi ada perjalanan setelah meninggal, perjalanan setelah kematian. Nah, acara hari ini adalah satu proses mempersiapkan bekal perjalanan menuju perjalanan setelah kematian. Nah, karena perjalanan setelah kematian itu ya sangat panjang sekali ya. Kalau kita hari ini kan kita sudah banyak melihat, mendengar, menyaksikan dari teman kita, keluarga kita mungkin, atau sahabat cerita orang lain yang sudah meninggal kan. Nah, setelah meninggal itu pun masih menunggu nih kan di alam kuburnya. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi atau tahta dhilli shadaqatihi. Setiap kita ya itu akan berada di bawah naungan sedekah kita. Setiap orang akan berada di bawah sedekahnya hatta yufsila yaumil qiyamah, sehingga nanti urusan-urusan perkara-perkara yang ada di akhirat itu diputuskan. Nah, ini kan masih panjang, ada hari kiamat, ada hari kebangkitan. Itu masih belum, hari kiamat itu masih lama. Hari kebangkitan juga belum tahu kapan terjadi. Dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Kemudian diberikan catatan amal kita, lalu ditimbang. Nah, ini semua proses panjang. Maka inilah yang membuat Utsman bin Affan menangis pada waktu melewati kuburan. Ya, melewati kuburan Utsman menangis. Kemudian ditanya Utsman oleh sahabatnya, kenapa kau menangis sampai jenggot basah seperti ini? Ya, kata Utsman, aku mendengar bersabda, ya, innal qabra awwalu manazilil akhir. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama, tempat turun pertama ya, dari tempat turun berikutnya nanti menuju akhirat. Tempat singgah yang pertama sebelum nanti perjalanan menuju akhirat. Nah, ini kata-katanya nih yang bikin Ustaz menangis ya. Ini bagian yang kita lakukan, ini bagian dari ini nih sebenarnya gitu. Biar kita paham maknanya. Proses hari ini ya adalah proses untuk kita bersiap melalui proses ini. Ini yang membuat Utsman menangis. Kata Utsman apa? Dia menurut Rasul bersabda, fa in naja minhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat baginya. Nah, ini yang mau kita siapkan. Nah, wakaf ini yang hari ini kita lakukan insya Allah adalah salah satu cara kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang kita. Kenapa perlu wakaf? Kira-kira kenapa? Kenapa jawabannya wakaf, bukan yang lain? Ya, tentu yang pertama iman, yaitu wajib, ya kan?
iman dan amal solih. Salah satu amal solih yang mengalirkan pahala terus menerus apa? Tiga. Anak-anak yang solih insya Allah, ya kan, mendoakan orang tua yang selalu insya Allah, ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu, mengajarkan pada orang, insya Allah dipakai ibadah yang bermanfaat untuk umat, juga mengalirkan pahala. Yang ketiga, yang pertama kali bahkan ini adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah apa? Sedekah yang mengalirkan pahala itu wakaf. Nah, inilah kita mau siapin itu. Jadi kenapa harus, yang kedua pertanyaannya adalah kenapa melalui program wakaf polis, gitu ya? Kenapa melalui program wakaf polis? Nanti saya mau jawab, ya. Saya menjelaskan dulu biar kita berwakaf melalui sarana ini itu memahami kenapa wakafnya melalui wakaf wasiat polis, ya. Yang pertama adalah, ya, kalau kita mau langsung berwakaf dalam jumlah besar, ya, hari ini insya Allah Pak Hilman nilai wakafnya 100 juta, ya. Pak Bayu nilai wakafnya 225 juta. Pak Bayu 225 juta udah ada belum sekarang? Belum kan Pak Hilman? 100 juta udah ada sekarang? Nah, tetapi sini sudah ada nih dalam bentuk polis. Ini nilai polisnya sudah ada dan sudah ada angkanya. Nggak percaya? Ya udah mati aja dulu kita, gitu kan? Ya kan? Karena bukti orang yang sudah meninggal dunia dan wakafnya sudah diterima lembaga itu sudah banyak. Yang barusan kemarin tanggal 2 Desember itu ada sertifikat wakaf dari rumah zakat. Sertifikat wakaf dari rumah zakat. Yang polisnya di Allianz juga. Nilai wakafnya 225 juta persis kayak gini. Wakafnya sudah diterima oleh lembaga rumah wakaf rumah zakat. Karena yang berwakaf melalui polis ini sudah meninggal. Yang lain juga ada, sudah diterima oleh lembaga wakafnya inisiatif wakaf, ya. Rumah zakat itu sudah beberapa kali menerima wakaf polis ini, ya. Yang sebelumnya lembaga lain seperti Lembaga Wakaf juga sudah, Al-Azhar juga, Maghfirah pun, pesantren Maghfirah yang baru berjalan program ini baru setahun, belum 2 tahun ini juga sudah menerima. Kita baru berjalan proses ikrar wakaf itu lebih kurang 3-4 bulan kalau nggak salah, Desember meninggal, ya. Diterima wakafnya 100 juta oleh lembaga. Nah, kalau kita pengen wakaf langsung 100 juta belum tentu semua ada, benar ya? Apalagi mau wakaf 1 miliar. Tapi mungkin nggak kita berwakafnya 200 juta? Mungkin, karena hari ini kita ikrarkan nilai ini. Nah, apakah harus langsung 100 juta kita bayarkan? Kan enggak. Kita bisa memulai dari 500.000 bahkan, ya, 1 juta sebulan dengan cara kita rencanakan. Mudah. Jadi wakaf dengan polis ini mudah. Ringan, mudah, terencana, dan nilainya optimal, nilainya besar. Itu yang pertama, ya. Kenapa kita harus rencanakan? Kalau kita nggak pernah memaksakan diri atau merencanakan wakaf melalui ini, kayaknya berat juga ngumpul duitnya, benar nggak? Anggaplah kita mampu menyisihkan di rekening kita. Dilihat, wah, sudah ada 20 juta nih, ya kan? Tergiur nggak untuk menariknya, untuk dipakai dulu buat yang lain? Apalagi udah angkanya udah 100 juta. Wah, bisa dipakai nih buat bisnis, buat apa? Ujung-ujungnya niat wakafnya nggak tercapai. Yang kedua, kalaupun memang sudah ada dananya, anggaplah Pak Hilman, ya, Pak Bayu sudah ada uangnya 200 juta, ada 1 juta. Uang itu kalau udah ada, kira-kira mau nggak langsung diwakafin? Belum tentu juga kan? Belum tentu juga, gitu loh. Ya kan, orang kalau sudah ada uang cash di depan mata, pikirannya udah berubah, ya. Yang tadi niat wakaf mungkin nggak jadi, niatnya pakai buat yang lain dulu. Nah itu ya, jadi cara bagaimana kita merencanakan wakaf dengan mudah. Nah yang kedua apa? Yang kedua, kalau kita melalui polis ini ada manfaat kedua, yaitu namanya manfaat warisan. Ya, manfaat warisan. Ya, karena program wakaf ini juga ada warisannya. Ini Pak Bayu, nilai asuransinya di polis ini itu 500 juta, Pak Bayu, ya. Berarti nilai wakafnya adalah 225 juta. Nilai warisan buat anak berapa? 3. Anak 3 sama istri. Kan harta warisannya sudah ada sebagian dari sini. Walaupun mungkin juga Pak Bayu punya warisan yang lain, ya kan? Tetapi di sini sudah ada angka nih 275 juta yang akan menjadi warisan juga buat keluarga kita. Nah seperti itu. Pak Bayu kalau boleh tahu iuran kemana berapa per bulan? 550 ribu. Ya kan? Nah ini kan cara sangat mudah bagaimana Pak Bayu menyisihkan 550 ribu per bulan
ada nilai angka 500 juta di polis ini yang diwasiatkan menjadi wakaf 205 juta, 275 nya menjadi haknya ahli waris. Kita semua pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernafas, setiap jiwa dha'iqah, merasakan kematian. Ya kan? Kita semua akan mati. Karena kita nggak tahu kapan mati. Nah, itu pertanyaan keduanya. Tahu nggak kita kapan mati? Nggak tahu. Karena kita nggak tahu persiapannya kapan harus kita lakukan. Sekarang. Itu jawabannya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati, kapan kita meninggalkan anak istri kita. Nggak tahu kita kan. Maka persiapannya sekarang. Banyak orang masih berpikir nanti aja deh. Kan umur belum masih panjang deh, masih insya Allah masih hidup. Kan begitu kan? Pada umumnya, ya kan? Berpikirnya nanti aja deh. Nanti aja deh, nanti aja deh. Ujung-ujungnya meninggal dunia, ya, wakaf belum punya, warisan belum punya, anak kita menjadi beban orang lain. Kita para pencari nafkah meninggal, nggak nyiapin apa-apa. Anak kita akhirnya istri yang bekerja keras, ya kan, menjadi beban orang lain umpama. Dan inilah yang dipesankan Rasulullah, ya, kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Innaka antadhara warathatan aghniya, engkau tinggalkan ahli warismu kaya raya, punya banyak harta, khairun, lebih baik bagimu, min antadharahum 'alatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, yatakaffafuna nas, minta-minta sama orang lain. Nah, ini sarana, ya. Jadi itu poinnya. Kenapa kita wakaf melalui wasiat polis ini? Karena terencana, mudah, ringan, bernilai optimal, punya nilai warisan. Dan kita bisa siapkan wakaf sejak dini. Yang keempat adalah poinnya, kita tahu lembaga wakaf yang akan mengelola wakaf kita. Nah, hari ini kan wasiatnya ke IKADI. Lembaga wakaf IKADI inilah akan bertanggung jawab, ya, untuk mengelola wakaf ini. Di IKADI ada program wakaf masjid, pesantren, sumur, ya, dan wakaf pendidikan tentunya. Nah, inilah alokasinya nanti. Boleh jadi nanti dibangun sumur di mana, di mana, atau untuk pesantren IKADI. Insya Allah ini dana wakaf ini akan berguna, ya, akan menjadi wasiat untuk masyarakat kita meskipun, ya, contohnya Pak Bayu 225, Pak Iwan 100, yang lain 200, ada yang 500, ada yang 1 miliar berkumpul. IKADI bisa mempunyai dana abadi wakaf jangka panjang, ya kan? Jangka panjang akan punya dana wakaf nih, ratusan miliar, insya Allah, ya kan, akan triliunan kita akan punya. Ujung-ujungnya juga akan kembali kepada umat. Nah, itu ini yang kita lakukan, ya. Nah, jadi biar kita paham nih, jadi kalau kita jelaskan ke orang itu kita ngerti secara konsepnya, secara maknanya, ya, secara tujuannya, seperti itu, ya. Nah, inilah yang kita bisa lakukan, ya. Idealnya langsung 100 juta, 1 miliar kalau ada, ya kan. Tapi nggak semua orang mampu untuk itu. Karena faktanya, menurut Badan Wakaf Indonesia, ya, yang ngerti wakaf itu nggak lebih dari 30%. Yang sudah berwakaf pun nggak lebih dari 5%. Masih sedikit sekali. Nah, ini PR ya, tugas kita lah yang punya peran bagaimana menjadi duta wakaf, ya, menjadi syiar wakaf, ngajakin orang berwakaf, ya, seperti itu. Itu saja, ya, informasi bersama. Makanya terakhir saya mau berpesan, tolong berikutnya adalah nih Pak Bayu, ya, Pak Hilman dan lain sebagainya, Pak Afif juga sudah wakaf, ya, dijaga banget nih. Karena godaannya untuk stop membayar bulanannya ini berat biasanya besar. Karena yang menakut-nakuti kita itu asyaitonu ya'idukumul faqra, itu benar-benar lah, ya. Kita udah berjalan di polis ini, tiba-tiba nanti kata setan, nggak usah lanjutin, mending uangnya pakai pada anak sekolah, pakai yang lain gitu. Ya, ditakut-takuti, nanti kamu nggak bisa bayar segala macam, ditakut-takuti, ya, ditakut-takuti biar kita nggak lanjutin ini. Karena biar setan punya teman nantinya di neraka, gitu ya. Nah, jadi tolong dijaga banget, ya, bulanannya. Ini akan ringan kalau kita, ya, tahu tujuannya. Jadi bukan berarti ketika kita nyetor ini ada harapan kita ambil, nggak ada nih, ya. Jadi Pak Bayu, Pak Iwan sudah nyetor per bulan itu nggak pernah ada harapan untuk mengambil uang ini. Karena uang telah disetor itu hanya akan jadi dua saja, menjadi wakaf dan menjadi waris.
gitu ya. Jadi benar-benar tahu kita. Nah, selama kita belum meninggal, dana yang kita pakai itu yang kita pakai itu menjadi dana ta'awun namanya, dana tabarruk, dana hibah kita untuk sesama peserta anggota dari anggota kumpulan asuransi syariah ini. Jadi kita sudah sedekah rutin setiap bulan. Ujungnya wakaf. Sedekah rutin setiap bulan melalui bayar iuran asuransinya, ujungnya yang kita bayar menjadi wakaf. Jadi itu luar biasa banget ya. Rutin kita bersedekah setiap bulan, di ujungnya kita punya wakaf dan punya wasiat waris ya, seperti itu. Paham ya insyaallah ya? Nah, bagi duta-duta wakaf yang hadir hari ini, inilah yang kita sampaikan, kita ajak. Ayo Bapak Yu ke sini ngajak yang lain. Kan ini kan ada satu kebaikan. Pak Hilman ya, Pak Afif ngajak yang lain. Ya Pak Fajri dan yang lain kita ajak. Caranya ini. Jadi kalau orang bertanya kenapa sih harus melalui wakaf melalui polis, ya itu tadi saya jelaskan poin-poinnya. Nah, poin inilah kita sampaikan karena kan bagi sebagian orang kan belum tahu wakaf melalui polis ini. Benar ya? Banyak belum tahu wakaf melalui polis ini. Maka tugas kita lah memberitahunya, menyampaikan informasi ini sehingga banyak yang tahu. Gitu ya. Nah, secara hukum legalitas sudah dapat fatwa. Ada hukumnya, ada fatwanya, ada dewan syariah nasionalnya, ada MUI-nya, ya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nah itu kalau mau kajiannya nanti kita buka kajiannya. Insyaallah. Itu saja dari saya. Ya, sebagai informasi awal untuk itu kami mohon persediaan Pak Bayu dulu ya untuk ikrar wakaf. Silakan bawa keluarganya dan saksi-saksi. Ya, Ibu Dian, Muhammad Bal Rizky, Muhammad Arkanu, Asma Jannata ikut hadir di depan. Ibu Endang, Pak Mulyanto, Ustaz Musyir, saya dan Ustaz Mari sebagai penerima wakaf untuk hadir di depan.